Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Ini untuk pertemuan kita yang kedua secara online. Ini pertemuan kita yang kedua secara online. Baik, kita akan masuk di materi kita berikutnya tentang Ilmu Alamiah Dasar, yaitu tentang mana ini? Mau keluar ya. Nih, hakikat, sains dan teknologi. Sudah keluar screen-nya, Bu, Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ini. Hakikat, sains, dan teknologi. Pertama, kita akan lihat dulu apa itu sains dan teknologi. Jadi menurut KBBI, sains itu ilmu pada umumnya. Sedangkan kalau menurut yang kedua, arti yang kedua di KBBI itu, sains itu adalah IPA. Jadi IPA itu disebut dengan sains. Makanya ada di kelas 3 itu kadang-kadang anak sains, itu anak IPA. Tapi sebenarnya sains itu bisa diartikan sebagai ilmu pada umumnya. Kemudian ada yang mengartikan sains itu sebagai sistematis atau natural observation. Nah, baik. Sedangkan teknologi menurut KBBI itu adalah metodenya untuk mencapai sains itu. Keseluruhan sarananya, alat-alatnya itu namanya KBBI. Jadi menurut KBBI itu namanya teknologi menurut KBBI. Jadi teknologi medis itu artinya peralatan medis, metode-metode medis. Kemudian ada teknologi pendidikan, berarti metode-metode dalam pendidikan, alat-alat dalam pendidikan, sarana-sarana. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bedanya sains dan teknologi. Sains dan teknologi itu beda. Walaupun itu sebenarnya sepaket. Sains itu ilmunya, sedangkan teknologi itu barangnya. Jadi alat-alatnya, bendanya itu disebut dengan sains, dengan teknologi. Alatnya, bendanya, metodenya itu namanya teknologi, sedangkan ilmunya, pengetahuan, cara kerjanya itu namanya sains. Jadi bedanya sains dan teknologi itu terletak di keduanya itu. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau misalnya saya tanya, kipas angin itu sains apa teknologi, maka jawabannya adalah teknologi. Sainsnya adalah bagaimana membuat ruangan menjadi dingin. Sedangkan AC-nya itu teknologi. Jadi kalau kita ngomongin tentang teknologi, berarti itu metodenya, alatnya, atau bendanya. Sedangkan kalau kita tanya sains, itu ilmunya, cara kerjanya, pengetahuannya. Jadi misalkan kulkas, itu ilmunya atau cara kerjanya, itu sainsnya. Sedangkan kulkasnya itu sendiri adalah metodenya. Baik, kita lanjut ibu-ibu yang hari ini hadir di Zoom. Jadi dalam sains dan teknologi akan ada sesuatu yang kita sebut dengan innovation. Innovation sebenarnya arti yang lainnya adalah novelty. Innovation atau novelty adalah implementasi dari ide yang baru.
Bisa aja karena baru disempurnakan, baru dimodifikasi, ataupun baru diciptakan. Yang jelas, sesuatu disebut dengan innovation kalau memang ada yang new, ada yang novelty, baru ada. Baik itu derajat keterbaruan. Nah, sampai di sini ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Nanti angkat tangan saja. Kalau yang ingin bertanya, angkat tangan. Jadi tidak perlu harus menunggu saya memberikan waktu. Nanti yang ingin bertanya langsung angkat tangan. Karena kita Zoom. Zoom itu kadang-kadang terputus-putus suaranya, kadang-kadang lancar. Makanya setelah Zoom ini nanti hasil Zoom ini akan saya masukkan ke YouTube untuk diinikan ulang, didengar ulang atau ditonton ulang. Dan mereka yang hadir di YouTube itu saya anggap hadir. Karena itu makanya nanti silahkan komen. Dan enaknya di YouTube itu tidak akan hilang ya. Baik, kita lanjut berarti karena tidak ada yang tunjuk tangan sepertinya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Oh, ada yang bertanya? Boleh. Iya, Pak. Silakan Ibu Sri Rezeki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana sains dan teknologi itu saling berhubungan, Pak? Nah, ini di sini sebentar. Bentar ini. Jadi bagaimana teknologi dan sains saling berhubungan? Ya jelas, Iya, teknologi Pak. itu wujud dari sains. Sedangkan sains itu alasan dari sebuah teknologi. Jadi misalkan teknologi Zoom ini. Zoom ini teknologi. Sainsnya adalah bagaimana cara kerja Zoom ini semuanya bisa ketemu. Jadi intinya sains itu adalah alasannya, teknologi itu adalah bendanya. Perwujudan dari sains itu disebut dengan teknologi. Nah, teknologi tidak akan ada kalau tidak ada sains. Jadi sains ini arti sebenarnya ilmu pengetahuan. Makanya ada yang mengatakan social science, berarti ilmu sosial. Ada yang mengatakan lagi medical science, yaitu ilmu medis. Jadi intinya ilmu. Teknologi itu hasil dari ilmunya. Kalau seseorang sudah punya ilmu membuat alat peraga atau APE, nanti hasil APE-nya itu disebut dengan teknologi. Begitu ya Bu Sri Rezeki, terima kasih sudah bertanya. Iya, Pak. Kita lanjut, tadi Terima ada kasih atas inovasi. jawabannya. Inovasi dan teknologi itu juga berkaitan. Karena ketika ada teknologi akan menimbulkan pengetahuan yang baru menimbulkan teknologi menemukan yang baru dan itu seterusnya. Contoh misalnya secara real ketika seseorang mempunyai ilmu tentang kalkulator, lalu kemudian membuat kalkulator. Lalu kemudian orang berpikir bagaimana kalau layarnya dibuat berwarna. Nanti ujung-ujungnya berubah menjadi komputer. Ketika komputer sudah bagus menimbulkan inovasi internet. Internet menimbulkan teknologi internet dan ujung-ujungnya sampai sekarang ada yang kita kenal dengan Zoom ini. Nah, ini sifat dari inovasi. Inovasi itu sifatnya yang dulu besar akan dibuat semakin kecil, yang dulu berat akan dibuat semakin ringan, yang dulunya tebal akan dibuat semakin tipis. Jadi ingat sekali pasti ibu-ibu di sini kan, ibu-ibu termasuk generasi lumayan generasi emas lah, yang merasakan dan tahu ada HP Nokia yang misal kayak 3315 yang besar sekali yang kalau dilempar ke anjingnya bisa mati. Bukan HP-nya yang rusak. Nah, kalau sekarang justru karena yang besar dimakin kecilkan, yang berat semakin ringan, yang tebal menjadi tipis, maka HP sekarang bisa tipis-tipis.
dengan fungsi yang sangat banyak. Kemudian ini bentuk teknologi. Dulu sepeda itu seperti ini, sepeda mobil itu seperti ini. Pakai tungku di depannya karena penggeraknya menggunakan mesin uap. Lalu kemudian menggunakan mesin yang ditaruh di belakang dan ujung-ujungnya nanti suatu saat nanti akan ada mobil yang ditumpangi hanya oleh satu orang saja. Ada yang raise hand tadi? Oh enggak. Saya kira ada yang raise hand. Baik. Kemudian ini inovasi. Ternyata ini, maaf ini saya tulisnya inovasi, bukan inovasi. Inovasi. Inovasi menimbulkan teknologi menjadikan budaya dan moral berubah. Lalu kemudian ada inovasi lagi dan ini bergerak sangat cepat nanti lama. Jadi teknologi itu merubah budaya, merubah moral, merubah keadaan. Dulu tidak ada budaya kuliah pakai Zoom, tapi sekarang ada. Itu karena ada teknologi dan inovasi. Mungkin suatu saat nanti kita kuliah nggak pakai Zoom lagi, tapi kuliah misalnya pakai hologram. Orangnya di sini, tapi di sana muncul orang yang lain lagi yang menggunakan teknologi yang disebut dengan hologram. Hologram itu seperti gambar, tapi wujudnya 3 dimensi. Nah, sayangnya setiap penemuan itu pasti ada penyelewengan, ada unsur negatifnya. Dan ini adalah dampak negatif dari adanya teknologi. Salah satunya adalah ngaji digital. Saya tidak bilang ini dampak negatif, tapi akan menjadi dampak negatif kalau tidak berimbang. Sekarang saya tidak pernah mendengar lagi di masjid-masjid atau di musola-musola ketika mau masuk waktu sholat, sambil menunggu azan itu orang yang ngaji. Tapi semuanya sudah diganti dengan MP3 yang ngaji. Saya paling tidak suka nanti kalau ada azannya diganti dengan rekaman. Nah, itu merupakan dampak negatif. Dan meningkatnya modus kejahatan karena dulu kejahatan hanya bisa dengan keadaan fakta yang ada, tapi sekarang banyak kejahatan terjadi di dalam media sosial. Misalnya gara-gara Facebook orang dibunuh, gara-gara ya kasus yang baru saja terjadi, kasusnya Mario Dandi dengan apa itu, kan juga modus kejahatannya salah satunya adalah dengan adanya media sosial. Diberitahu di mana lokasinya dan lain-lain. Jadi itu meningkatkan modus kejahatan. Kemudian teknologi itu bikin boros. Dulu kita nggak perlu adanya namanya pulsa, paket, dan lain-lain. Sekarang ini sudah bertambah menjadi paket dan lain-lain. Kemudian lebih percaya dengan teknologi, pencurian kebudayaan, dan menjadikan ini negatif. Jadi gara-gara ada pencurian, gara-gara teknologi semakin maju, banyak pencurian teknologi terjadi. Misal, yang nggak bisa dipungkiri, yang punya tempe itu bukan kita, karena tempe itu sudah menjadi hak milik bukan bangsa Indonesia. Kemudian lagu sarang-sarang sayang-sayangnya itu juga bukan lagu Indonesia. Karena mudah sekali dengan adanya teknologi ini, pencurian budaya masih sangat mudah. Kemudian munculnya kesombongan. Sekarang apa-apa kan medsos, apa-apa medsos. Mungkin nangis di medsos. Sampai berdoa kepada Allah saja di medsos. Ya Allah, berilah kesembuhan kepadaku. Dan mereka juga nggak nyadar bahwa malaikat nggak ada yang bikin di medsos. Nggak punya akun sebenarnya. Ya, ibu yang dimuliakan Allah ini. Jadi, tapi yang nggak bisa dipungkiri karena medsos itu sebenarnya adalah bentuk eksistensinya manusia. Jadi semua yang posting di medsos itu, apapun itu ceritanya, ya tetap aja pamer namanya. Jadi harus diakui ke pamer. Oh, saya posting hadis-hadis, ya pamer pengetahuan tentang hadis. Saya posting nasihat-nasihat, ya berarti pamer tentang nasihat. Bahkan ada teman saya yang bikin status. Kalau saya punya Facebook, saya tidak akan begini, begitu, begini.
Saya komen, Anda juga sedang pamer. Pamer, sok-sok menjadi orang bijak. Pokoknya semua medsos itu isinya pamer. Namanya juga medsos. Dan ini kalau tidak hati-hati bisa menunjukkan kesombongan. Makanya kesombongan salah satu dampak negatif dari teknologi. Kemudian dampak negatif yang lainnya adalah bisa menutup diri. Kalau dulu orang itu harus keluar untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang jangankan untuk berkomunikasi, kita memesan apa saja, membeli apa saja dan lain sebagainya. Kita bisa dari rumah. Bisa dari rumah dan ini menimbulkan ada orang yang menutup diri. Ada yang tidak mengenal tetangganya sama sekali. Dan kemarin belum lama ada kasus bahwa satu keluarga meninggal semua tanpa ada disadari oleh tetangga dan lain sekitarnya. Sampai ada lima orang itu meninggal dalam rumah yang sama. Dan itu adalah bentuk dari dampak negatifnya. Peningkatan angka kematian. Karena dulu kematian hanya terjadi dengan hal-hal yang lumrah. Sekarang banyak orang mati hanya gara-gara selfie. Ada yang mati hanya gara-gara pengen buat konten dan lain-lain. Bahkan berapa banyak yang mati karena ngeprank. Kemudian pola hidup instan. Gara-gara teknologi semuanya pengen instan, termasuk kita yang sekarang ini. Karena nggak bisa datang ke kampus, ya udah instan saja. Kita kan bisa pakai Zoom. Semuanya pengen instan. Wah, ini ada yang nggak apa-apa Ibu tertawa juga boleh. Semuanya serba instan. Karena kalau instan, kalau ada teknologi, bahkan mungkin kalau sudah ditemukan ada transfer data lewat pikiran, semacam flash disk yang bisa dioper atau semacam memori yang bisa kita hubungkan satu sama lain, saya yakin ibu-ibu tidak ingin kuliah dengan saya. Tapi cukup Pak, kirim aja materinya dari kepala Bapak, kepala kami. Atau bagaimanalah gitu. Nah itu dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Jadi ada dampak negatifnya, maka butuh. Kalau dampak positifnya tidak perlu kita bahas, karena dampak positif itu nggak perlu kita lawan ataupun tidak perlu kita waspadai. Yang harus kita waspadai dampak negatif. Tentu dampak positifnya sangat banyak. Kemudian selanjutnya ini ada menaikkan angka kemiskinan. Bukan orang miskin itu makin naik, bukan itu maksud saya, tapi angka miskin itu naik. Standarisasi kemiskinan itu naik. Dulu orang yang miskin itu tidak bisa makan. Orang yang tidak bisa makan, orang yang tidak punya baju, orang yang tidak punya rumah. Tapi sekarang orang miskin itu bukan itu lagi. Orang miskin itu mereka yang nggak bisa beli paket. Mereka yang tidak bisa beli Oppo. Mereka yang tidak bisa beli smartphone. Jadi angka kemiskinannya naik. Standar miskinnya naik. Kalau dulu zaman saya kecil orang yang punya HP itu yang kaya raya. Sekarang kalau nggak punya HP ya miskin, dianggap miskin. Bahkan nggak punya paket itu dianggap orang miskin. Pas standarnya naik. Kemudian membuka luas jaringan kemaksiatan. Ini nggak bisa saya pungkiri lagi. Saya saja searching di Google itu murotal atau surat misalnya, surat Ar-Rahman, masih ada aja keluar iklan-iklan yang tidak benar itu. Apalagi kalau kata-kata yang dituliskan sudah kata-kata tidak benar. Jadi jaringan kemaksiatan luar biasa. Kemudian mengurangi perhatian. Gara-gara adanya teknologi, sebentar-sebentar orang itu tidak fokus. Oke. Ada iklan sebentar. Jadi mengurangi perhatian. Kalau dulu orang itu fokus. Saya ingat betul anak kecil itu dulu. Ketika saya masih sekolah, kita itu disuruh dua tangan di atas meja, lalu kemudian gurunya menjelaskan sampai setengah jam lamanya. Kalau anak sekarang baru 5 menit saja dijelaskan, mereka sudah entah kemana-mana perhatiannya. Dan itu dampak negatif dari teknologi. Dan kemudian melanggar privasi. Berapa banyak privasi kita yang sudah terlanggar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karena ibu-ibu semua ini anak PAUD ini ya. Nggak ada bapak-bapaknya satupun.
Jadi saya minta ibu-ibu semua hati-hati. Semua aplikasi yang kita punya di handphone ini semuanya mengakses kamera. Terlebih seperti WhatsApp, IG, medsos itu semuanya minta izin untuk bisa mengakses kamera. Dan kalau WhatsApp itu mau, IG itu mau, semua foto-foto yang ada dalam HP kita itu bisa diambil kapan saja. Asalkan ada jaringan jaringan kita sedang online. Maka ya sudah, tanpa harus minta izin kita, karena di awal ketika kita menginstal, dia sudah mengatakan izinkan untuk mengakses kamera, dan kita izinkan. Bahkan mungkin tidak dibaca. Oke saja, seret, tanpa dibaca. Nah itu makanya itulah dampak negatif dari teknologi. Oke ibu-ibu semuanya, materi kita sampai di sini untuk hari ini terkait dengan hakikat teknologi dan sains.